kayaknya seluruh saintis ITB ini belum sampai ada yang ngubah paradigma, Pak. Jadi paradigma itu ya Einstein, Newton gitu, Pak. Mendel gitu. Itu memang paradigmatik ya. Nah, tapi mayoritas ilmuwan yang kontribusinya nggak kalah juga ya. Karena jutaan ilmuwan tuh ya, tanpa jutaan ilmuwan itu ya raksasa ilmuwan tuh nggak sampai berguna juga buat masyarakat, Pak ya. Apalagi kalau struktur sains baru kayak data science itu udah nggak ada kayak Albert Einstein ya, Pak. Ya. Data science itu kalau diurut-urut nih, siapa sih yang menemukan tuh? Bapak akan kesulitan, Pak. Kalau penemu komputer masih ada diurut tuh. Kalau data science tuh siapa itu foundernya data science tuh? Wah, kita akan masuk dalam hutan lebat tuh, Pak ya. Nah, data science itu mungkin kita banyak menggunakan teori Popper dan Kuhn, tapi lewat sudut pandang Imre Lakatos scientific progress, yaitu research program itu. Nah, itu yang baru pertanyaan pertama, Pak ya. Sebelum Bapak nanti, Bapak mau komen dulu atau saya jawab dulu yang kedua, Pak? Pak Angga, monggo. Ini bisa diteruskan dulu, Pak. Siap. Ini atau ini sebenarnya nambah pertanyaan lagi, Pak. Oh, nggak apa-apa. Saya malah menikmati itu. Kita sebetulnya diskusi ini justru yang namanya filosofi sebenarnya itu diskusi, Pak. Kita semua kalau berfilsafat tuh kan mau nggak mau jadi murid Socrates, Pak ya. Jadi filsafat itu dimulai dari pertanyaan yang tepat ya. Jadi sebetulnya jawabannya kurang-kurang tepat, nggak apa-apa, asal pertanyaannya tepat, Pak. Jawabannya proses ya. Kalau saya ikut itu, Pak. Jadi filsafat itu sebuah proses. Nah, jadi Bapak, Ibu-ibu setelah mengikuti filsafat sains ini diharapkan menikmati sedikit proses ya. Dan memahami proses itu diperlukan lah ya. Kalau misalnya nanti ditanya, adiksi internet itu realitas atau enggak sih gitu. Kan semua orang ini sudah pegang gadget. Nah, itu harus bisa jawab, Pak. Karena Bapak nggak bisa. Saya bidangnya cuma elektro, nggak bisa. Ini Bapak ini doktor dalam ilmu pengetahuan teknik, Pak. Ya. Jadi nanti bidang elektronya itu khusus, tapi kan filsafat sainsnya tetap mata kuliah wajib, Pak ya. Tetap nanti harus siap gitu, Bapak Ibu-ibu suatu saat. Oke, yang kedua dulu ini tadi menarik. Bisa diulang, Pak ya? Apakah anomali yang niscaya yang oleh Kuhn dinyatakan niscaya akan ditemukan dari bukan niscaya, tapi ketika ditemukan maka dia akan oh iya, falsifiable tadi, Pak ya. Anomali itu akan bisa dilihat kalau misalnya sainsnya itu tidak falsifiable atau bukan sains. Itu, Pak, menarik, sangat fundamental. Makanya saya sangat tertarik diskusi untuk yang kedua ini, Pak. Yaitu salah satu kesaktiannya tanda kutip Popper itu, Pak ya. Makanya dia bilang salah satu, dia mengusulkan ya. Ya kalau sains itu tidak memprediksikan hal-hal yang falsifiable, ya itu pseudoscience, bukan sains itu. Salah satunya ya karena dia nggak falsifiable, ya nggak pernah ditemukan anomalinya. kayak orang yang ngotot bahwa teori Marx itu benar, ya sudah, dia ngotot aja terus sudah. Apa aja dia lihat dalam kerangka kerja teori Marx dan nggak akan bisa difalsifikasi mereka, Pak. Karena segala hal sampai sekarang kerjaan mereka adalah mengkonfirmasi bahwa oh semua ini benar, masih masuk teori Marx. Nah itu, Pak. Jadi ya nggak ada progres ya. Ya akhirnya ya sekarang seperti kita tahu teori kritik Marx mengikuti prediksinya Mr. Imre Lakatos yang komunis juga, udah ditinggal orang, Pak. Karena dia masuk ke dalam degenerating science, karena nggak pernah bisa difalsifikasi, nggak.
ya nggak ada daya tarik Pak ya, nggak bisa, akibatnya kekuatan prediksinya ya sering meleset tuh, karena banyak banget hal juga yang lebih efektif diprediksikan tidak menggunakan analisis Marsian Pak ya. Di dunia ini, dunia politik lah itu mungkin mereka lebih paham lah ya, tapi saya rasa sains politik ini ya menarik juga Pak ya, cuma memang takdirnya saya ini dikontrol lah Pak ya. Nah nanti kalau di sains politik saya mau jadi murid Pak, ikut dengar dan ikut tanya nanya terus gitu. Salah satu yang mau saya tanya itu cuma satu, ini kenapa sebetulnya Ukraina ini perang sama Rusia itu ya. Nah, saya udah baca terus itu, cuma ya masih tetap karies ya. Kenapa sekarang saya rasakan sih ya BBM naik ya, kemarin saya ke Jawa Tengah itu mahal sekali Pak. Ya sama istri berdua tuh sama tol sampai Semarang itu 2 juta Pak PP. Saya ngitung wah gila banget nih. BBM sama tol 2 juta ini, waduh. Ini ya berat ya. Oke. Jadi menurut saya itu Pak, kalau memang dia nggak falsifiable ya, jadinya nggak pernah ada anomali ya, gimana gitu. Dan akhirnya kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh Imre Lakatos, dia menjadi degenerating scientist ya. Kalaupun dia disebut scientist. Kalau kata Mr. Popper itu sudah jelas pseudoscience. Kalau Imre Lakatos ya masih bolehlah semua kalian sebut science ya. Tapi nanti kalau degenerating atau dia itu turun ya nggak dianjurkan orang di sana itu. Seperti kita tahu teori kritik Mars itu udah ditinggal ya. Sekarang orang lebih cenderung ke Jürgen Habermas dan lain-lain lah ya, yang lebih kekinian begini. Silakan Pak Angga, kita lanjutkan diskusinya, masih ada 7 menit. Ya Pak, mungkin sebenarnya ini Pak, kalau yang saya lihat dari Popper itu kan lebih meninjau pada aspek penemuan sains di substansinya itu sendiri ya Pak. Tapi di sini ada kesan kalau misalnya untuk yang Kuhn itu sendiri, dia berusaha untuk menangani persoalan sains sebagai sainsnya itu sendiri gitu, atau setidaknya di level body of knowledge begitu. Nah itu apakah memang seperti itu, atau apa yang digagas oleh Kuhn itu juga bisa masuk ke level substansi dari sainsnya itu sendiri gitu. Ya maksudnya temuan-temuan eksperimental dan sebagainya di level eksperimennya itu seperti itu. Itu ya, Pak. Ini kayaknya untuk yang pertanyaan ini saya sepakat sama Pak Angga ya. Jadi banyak yang mengatakan Kuhn itu mengkritik Popper begitu, merupakan kritik terhadap Popper. Kemudian Imre Lakatos ini mengkritik keras Popper maupun Kuhn. Nah, tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain ya, karena kita tidak masuk dalam kecamuk. Kalau mereka kan memang saling mengkritik terbuka gitu ya. Apalagi filosofers tuh nggak kayak saintis itu. Kalau saintis saling mengkritik masih bisa didudukkan dengan fakta empirik gitu. Kalau para filsuf itu debat ya mereka terbuka debatnya, narasinya. Tapi kalau kita lihat dari sudut lain, saya melihatnya gitu Pak Angga ya. Betul itu. Popper tuh lebih kuat di kalau melihat substansi sains itu, menurut saya Popper tuh cermat sekali. Ya. Tapi kalau melihat sains dari seperti mata elang Raja Wali gitu, dari atas itu melihat end to end, kita tuh berhutang sama Thomas Kuhn. Nah, nanti para pemikir setelah Thomas Kuhn baru menyadari tidak pernah bisa belajar filosofi of science dengan lebih sempurna dan lebih baik, kecuali historinya dipertimbangkan juga, begitulah. Jadi kita bisa melihat lebih arif gitu, ya, dan nggak terkaget-kaget bisa mengkategorikan ilmu kita gitu. More or less model structure scientific revolutionnya Kuhn itu walaupun ada berbagai modifikasi, tapi saya merasa memang sangat membantu sekali Pak. Gitu. Kalau kita melihat sains itu punya struktur, saya merasa sangat membantu kita melihat
bidang ajar kita gitu, bidang penelitian kita. Coba kita lihat lagi yang versi gambar satunya ya. Nah ini ya. Nah, ini kalau salah satu skema gambarnya ini sebetulnya bisa kembali ke mana-mana ini. Dari anomali kalau bisa dipecahkan, puzzle solvingnya ya dia memperkuat normal science itu. Nggak semua anomali jadi krisis. Nah ini yang kebanyakan dilakukan oleh para ilmuwan itu sebetulnya dari normal science ke anomali ke normal science. Nanti krisis bisa balik ke tahap-tahap sebelumnya. Nah ini juga nih. Jadi kira-kira seperti itu. Saya setuju Pak Angga. Ya barangkali mungkin kita sudah mau jam 9, masih asik diskusi kita minggu depan ya. Insya Allah kita lanjutkan diskusi kita Thomas Kuhn. Saya sambil mau nanya, kalau sesekali kita ketemu di kelas gitu, Bapak sudah ada di Bandung belum ya? Siap, sudah Pak. Siap, sudah Pak. Ya nanti tolong di grup yang belum WhatsApp saja. Ya karena saya mempertimbangkan sesekali enak kuliah tatap muka gitu kan. Takutnya Bapak Ibu-ibu di jalan nggak kenal saya gitu atau sebaliknya. Dan ya anulah sekarang ini sudah lebih ya nggak selalu gitu tapi sesekali. Kalau Mister yang dari Palestina Pak Syakir sudah sampai Indonesia belum Pak ya? Ini ada hadir nggak beliau? Oh nggak hadir ya. Nanti saya tanya lah. Ya, sama tugas akhir itu bisa gitu, presentasi kan. Bisa presentasi di kelas gitu, barangkali sambil Anda berkenalan. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.